Terima kasih. Sebetulnya itu suatu pertanyaan yang kami tunggu-tunggu, dan kebetulan pada hari ini juga terwakili ada beberapa komunitas, apakah itu praktisi, pecinta lingkungan dan sebagainya, yang memang kami sedang melakukan acara kegiatan rutin juga. Tapi hari ini satu hari yang sangat istimewa, mencermati tentang dampak daripada banjir bandang kemarin. Jadi mungkin hari ini kita tidak berbicara tentang siapa salah siapa benar, tapi rencana ke depan mungkin 1-2 hari ini kita akan melakukan kajian secara total seperti apa yang terjadi hari ini. Karena biar bagaimanapun, diakui atau tidak, tentang wilayah yang terdampak atau lahan-lahan kritis yang ada itu tetap ada di wilayah hutan negara. 70% wilayah yang memang saat ini sedang sakit itu ada di hutan negara. Jadi setidaknya kami tidak akan mencari kambing hitam, tapi kami akan melakukan investigasi secara total. Mudah-mudahan ini akan membuat semacam inovasi baru di Kabupaten Bandung, khususnya di Bandung Selatan. Kita tidak akan berbicara siapa salah, siapa benar, tapi kita akan mengundang semua pihak untuk kita undang. Dan kebetulan juga kami tadi mencoba koordinasi dengan pihak Dewan, dan Dewan akan memfasilitasi, akan mengundang semua pihak agar kita bersama-sama berbicara dalam satu tempat, dalam satu tujuan yang sama, dengan semangat yang sama. Kita akan berbicara solusinya harus seperti apa. Yang kalau ditawarkan solusi ekstrim yang harus mungkin segera dilakukan, apa yang ditawarkan oleh para pegiat lingkungan? Salah satunya adalah kita mencoba dari data yang telah sementara kami terima itu, harapannya kenapa tidak merubah sistem, merubah produk-produk hukum yang sudah memang sudah terlanjur ada hari ini. Seperti misalnya di wilayah perhutani, di sana sudah ada LMDH. Ada juga di sana tentang produk hukum yang judulnya tentang perhutanan sosial. Artinya di sana harus ada perbaikan-perbaikan atau rencana kerja baru harus seperti apa, sehingga tidak terjadi lagi adanya run off, adanya lagi longsor, adanya lagi sedimentasi dan lain sebagainya. Untuk itu kami berharap banyak di sini agar semua pihak tidak berbicara aku yang salah, aku yang benar, tapi kita akan berbicara solusinya harus seperti apa. Karena berbicara lingkungan tidak mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, apalagi kami yang memang tidak punya kapasitas apapun selain semangat membangun suatu kebersamaan. Menurut saya itu kurang wajar ya, tidak logis gitu. Tapi kita akan melihat, misalnya di daerah sini ada PPTK, kita lihat PPTK hari ini seperti apa, bagaimana terjadinya alih fungsi. Kedua, tentang di wilayah perhutani, kalau kita melihat dari mulai kilometer 0 sampai ke wilayah Patuha, itu banyak sekali lahan-lahan dari wilayah perhutani sendiri yang memang sekarang sudah sesuai dengan peruntukan. Begitu juga dengan PTPN. Dan itu juga tidak disalahkan karena memang regulasinya ada bagi semua pihak pun untuk membangun kerjasama dengan siapapun. Nah, jadi maksud kami di sini bagaimana pemerintah hadir, bagaimana kami juga yang ada di wilayah yang terdampak bisa ikut melakukan suatu pendampingan dengan rencana kerja kami. Sehingga insya Allah muluknya seolah-olah kami ingin membuat semacam pokja atau pansus melakukan pendampingan terhadap apa yang akan kita lakukan bersama. Tanpa kecuali sudah parah dan cukup memprihatinkan. Sehingga kalau kita merujuk terhadap Citarum misalnya, bagaimana Perpres harus dimunculkan karena saking daruratnya. Seolah-olah dengan munculnya TNI seolah sudah terjadi darurat sipil sehingga harus ditangani oleh TNI. Nah, di wilayah kita tentang Sugas Ciwidey adalah salah satu penyebab terjadinya sedimentasi yang semuanya akan bermuara ke Citarum. Mudah-mudahan juga nanti kita akan berbicara dengan pihak Citarum Harum, salah satu pihak yang akan kita ajak untuk bekerja sama juga di antaranya. Ya, walaupun memang kita tidak mencari siapa yang salah begitu ya. Siap. Tapi kalau kita harus tunjuk hidung nih gitu kan, siapa yang salah penyebab dari ini gitu, siapa kira-kira? Saya rasa regulasi juga, regulasi tentang aturan-aturan seperti halnya hari ini sudah ada Kulin KK. Hari ini di wilayah perhutani sudah ada perhutanan sosial. Lantas di PTPN juga sudah ada produk hukum yang namanya PMDK, pemberdayaan masyarakat di sekitar kebun. Artinya sebetulnya mereka sudah cukup membangun suatu kebersamaan antara mereka dengan masyarakat di sekitar. Cuman permasalahannya belum adanya pendampingan, belum adanya semacam kerennya mungkin tata letak ya, tata ruang. Mana yang layak dibikin pertanian, mana yang harus dijadikan sebagai lahan konservasi sehingga tidak terjadi